Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Oke, balik lagi sama saya. Di video kali ini kita bakal bahas sedikit masalah pasar modal. Di bagian valuasi saham, lebih tepatnya valuasi saham versinya Benjamin Graham. Iya, logatnya logat Indonesia. Kalau Google Translate nyebutnya gini. Benjamin Graham. Jadi valuasi saham itu apa? Valuasi saham itu proses nentuin berapa sih harga yang wajar buat suatu saham. Apa dia termasuk mahalan atau sebaliknya? Untuk versinya Benjamin Graham, rumusnya intrinsic value sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali government dibagi AAA. EPS itu earning per share. Untuk EPS pernah disinggung di video sebelumnya ya. Tujuhnya itu didapat dari webnya marketriskpremia.com/id.html. Jadi 7 ini sebenarnya risk free rate atau tingkat pengembalian investasi bebas resiko. Untuk tahun 2020, rate-nya sebesar 7,89 atau kita buletin ke bawah jadi 7. Untuk 1G itu pertumbuhan perusahaan. Buat ngelihat pertumbuhan perusahaan bisa dihitung pakai CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Gampangnya sih CAGR itu tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu. Pastinya lebih dari setahun. Biasanya disajiin dalam bentuk persentase. Nah, CAGR ini dibatasi maksimal 15% aja. Andai CAGR suatu perusahaan lebih dari 15%, yang dipakai tetap 15%. Terus ada government. Government di sini maksudnya obligasi milik pemerintah. Dan AAA itu obligasi korporasi dengan rating AAA. Untuk dua obligasi ini bisa dilihat di webnya ibpa.co.id. Ntar bakal muncul kayak gini. Nah, di sini ada dua jenis obligasi. Ada obligasi pemerintah sama obligasi korporasi. Ntar kita pakai yang tenornya 10 tahun. Habis itu klik selengkapnya. Untuk obligasi pemerintah yang tenornya 10 tahun, kita dapat di sini sebesar 8,03 atau dibulitin aja jadi 8%. Untuk obligasi korporasinya sesuai dengan rumus, kita pakai yang ratingnya AAA, 114,23 bps atau sama dengan 11,4%. Buat yang nanya-nanya kenapa sih versinya Benjamin Graham ini kok pakai rating obligasi punya pemerintah sama korporasi? Misal gini, kita mau investasi, otomatis maunya dapat untung yang lebih tinggi dong. Jadi, kalau pakai rumus ini, kita menghendaki untung yang kita dapat nanti lebih tinggi dari investasi dengan obligasi pemerintah atau juga obligasi korporasi. Oke? Oh ya, ada yang tahu perusahaan ini? Yap, PT Metropolitan Land Tbk. Bergerak dalam pengembangan real estate di daerah Jabodetabek. Kantor pusatnya sekarang ada di Bekasi. Ya kayak perumahan, gedung-gedung gitu. Perusahaan lain yang sesektor itu kayak PT Agung Podomoro Land. Yang ini proyeknya ada juga di kota saya. Terus juga PT Pakuan Jati Tbk, ada juga ini yang famous banget, PT Sentul City. Kali ini sesuai permintaan, kita ambil PT Metropolitan Land. Buat yang curi. Enggak, bercanda. Langsung aja kita cari intrinsic value-nya. EPS-nya bisa dilihat aja di aplikasi RTI Business atau kalau yang nggak punya aplikasinya bisa dilihat di website lembarsaham.com. Oke, saya temenin yang nyari di website aja. Oke, jadi kita lihat di sini EPS untuk tahun 2019 itu sebesar Rp63,7. Untuk risk free rate-nya tadi kita dapat 7. Untuk growth atau CAGR-nya bisa kita hitung pakai rumus ini. Bisa dilihat lagi di web lembarsaham.com. EPS akhirnya di tahun 2019 itu 63,7. Untuk EPS awal itu ada di tahun 2013 sebesar 31,51. Untuk N-nya sendiri itu jumlah tahun. Kalau dia mulai 2013, berarti ngitungnya mulai 2013. 2013 sampai 2019 itu ada 7 tahun. Tinggal hitung semuanya, terus dapat hasilnya 12,4%. Government-nya tadi udah dicari di awal dapat 8%. Dan korporasi dengan rating AAA itu 11,4%. Oke, jadi intrinsic value atau harga wajar sebesar 867. Nah, kalau dilihat di sini harga terakhir sahamnya itu 388. Jadi saham PT Metropolitan Land saat ini lagi undervalued.
Undervalued ini mengindikasikan kalau harga saham saat ini di bawah nilai intrinsik atau intrinsic value atau harga wajarnya. Kalau di atas harga wajar, itu namanya overvalue. Sedikit bocoran, kalau undervalue, itu waktu-waktu yang pas buat beli saham. Jangan pas overvalue, karena kalau pas overvalue ini otomatis harga saham lebih mahal dari harga wajarnya. Nah, waktu-waktu gini pas banget buat menjual saham, kalau emang jual sih. Oke, sekarang kita ke margin of safety. Lagi-lagi konsep ini dikenalin sama Benjamin Graham, tapi kali ini bareng sama anak didiknya, David Thiel. Margin of safety itu selisih atau jarak antara nilai intrinsik atau harga wajar tadi dengan harga saham sekarang. Margin ini juga sebagai batas keamanan buat meminimalisir kerugian. Makin besar margin of safety, mengindikasikan makin rendahnya risiko investasi. Makin rendah risiko investasi, otomatis investor juga lebih tenang buat beli sahamnya. Hati tenang, dompet aman. Dari margin of safety, kita bisa nentuin juga kapan mesti beli dan kapan mesti jual, tanpa pusing-pusing ngeliat pergerakan saham tiap hari. Untuk rumus margin of safety, itu intrinsic value dikurang harga saham dibagi intrinsic value dikali 100%. Berarti untuk Metropolitan Land cara ngitung margin of safety-nya 867 dikurang 388 dibagi 867 dikali 100%. Dapat hasilnya 55,25%. Tinggi. Berarti ini waktu atau masa-masa yang pas buat beli sahamnya. Terus timbul juga pertanyaan. Misalnya saya mau beli saham pas margin of safety-nya itu 40%. Berarti caranya tinggal kaliin intrinsic value yang 867 tadi dikali 60%. Kok 60%? Jadi ibaratnya margin of safety ini diskon gitu loh. Kalau barang lagi diskon 40%, berarti kita bayar 60%-nya kan? Itu juga buat margin of safety. Kalau marginnya segitu, berarti kita beli pas harga sahamnya sekitar 520. Misal lagi pengen beli pas marginnya 45%. Tinggal kaliin aja 867 sama 55%. So, kita belinya pas di harga sekitar 470-an. Di sini aja bisa kita simpulin, kalau semakin besar margin of safety, semakin besar juga untung yang bakal kita dapat. Kayak barang diskon tadi, makin tinggi diskon, makin untung juga di kita. Oh ya, mungkin sebagian ada yang kepo, siapa sih Benjamin Graham? Jadi singkatnya gini, Bang Ben ini investor, trader saham profesional, manajer investasi, pengajar di bidang keuangan, juga penulis buku. Di balik suksesnya Bang Ben, dia juga pernah ngalamin yang namanya gagal loh. Jadi nggak tiba-tiba berhasil gitu aja, atau sukses mulu gitu enggak. Tapi ya gitu, Bang Ben bisa ngelewatin fase rendahnya kehidupan seseorang, sampai titik dimana nama dia bisa dikenal dan dikenang sampai sekarang. Info lagi, Bang Ben ini guru atau dosen dari Warren Buffett. Bang Ben juga dapat julukan Father of Value Investing. Wow. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Tetap semangat menjalani aktivitas. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.